Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Zahira Sofa dengan NPM 231304138. Di sini saya akan menampilkan atau memaparkan mengenai scaffolding untuk kosakata dalam cerita rakyat. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Di sini saya menggunakan cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang dan Tangkuban Perahu. Cerita rakyat ini mengisahkan seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbing. Ia mempunyai seorang anak yang bernama Sangkuriang. Anak tersebut itu sangat gemar berburu di dalam hutan. Dan setiap dia berburu, dia ditemani oleh seekor anjing kesayangannya yang bernama Tumang, yang sebenarnya itu adalah ayah kandung Sangkuriang. Suatu hari Sangkuriang marah kepada Tumang karena tidak mau mengikuti perintahnya. Lalu Sangkuriang mengusir Tumang. Setelah mengetahui hal tersebut, Dayang Sumbing marah dan memukul kepala Sangkuriang hingga terluka. Karena kecewa, Sangkuriang pergi meninggalkan rumah dan mengembara. Dan setelah bertahun-tahun, Sangkuriang kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan Dayang Sumbing yang tetap cantik dan muda karena doa Dayang Sumbing itu dikabulkan oleh dewa. Namun, Sangkuriang itu tidak menyadari bahwa wanita yang cantik itu adalah ibunya sendiri dan berniat menikahinya. Dayang Sumbing akhirnya tuh mengetahui pria yang ingin dinikahinya itu adalah anaknya sendiri dari bekas luka di kepalanya. Untuk menggagalkan pernikahannya, Dayang Sumbing memberikan syarat agar Sangkuriang membuat bendungan dan sampan besar dalam satu malam. Dengan kesaktiannya, Sangkuriang hampir berhasil menyelesaikan syarat tersebut. Dayang Sumbing kemudian menipu Sangkuriang dengan membuat suasana seolah-olah itu sudah pagi. Dan kemudian Sangkuriang itu merasa gagal dan marah. Sangkuriang menendang sampan besar yang dibuatnya hingga terbalik dan berubah menjadi gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Di sini saya sudah mengidentifikasi kosakata yang mungkin saja pembelajar sulit mengerti atau bingung untuk dimengerti, yaitu yang pertama ada gemar, titisan, bertengger, dahan, jengkel, menggembara, cantik jelita, terpesona, alangkah, angin lalu, mengajukan, sampan, fajar, menyingsing, kesaktian, mengerahkan, menjelang, dan yang terakhir adalah menjebol. Kosakata tersebut merupakan kosakata yang berpotensi sulit dipahami oleh pembelajar BIPA, yang kemudian akan saya jelaskan scaffolding untuk menunjang pembelajaran BIPA. Yang pertama itu saya akan menggunakan scaffolding visual. Itu adalah digunakan untuk menampilkan gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan kosakata yang sulit. Misalnya itu seperti menjelaskan kata bertengger dan dahan. Saya akan menunjukkan gambar seekor burung yang sedang berada di cabang pohon dan kemudian untuk kata sampan itu saya akan menampilkan gambar perahu tradisional yang biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian untuk ada kata fajar dan menyingsing, itu saya akan menjelaskan melalui gambar matahari yang mulai terbit pada waktu pagi hari atau subuh. Dengan bantuan visual itu pembelajar itu dapat menghubungkan makna kata dengan objek nyata sehingga pemahaman menjadi lebih mudah. Selanjutnya saya akan menggunakan scaffolding kosakata. Pada tahap ini saya akan memberikan sinonim atau penjelasan sederhana sesuai dengan tingkat kemampuan sang pembelajar. Di sini ada contoh kata gemar. Di sini saya menggunakan sinonim yaitu suka atau senang. Kemudian itu ada kata titisan. Itu saya akan menjelaskannya atau memberi sinonim yaitu titisan itu seperti keturunan atau sesuatu yang menyerupai. Kemudian ini ada kata jengkel yang akan saya jelaskan dengan sinonim yaitu kesal. Terus mengembara itu artinya pergi ke berbagai tempat tanpa tujuan. Kemudian saya akan menjelaskan juga kata terpesona dengan sinonim yaitu sangat kagum. Kemudian itu ada kata alangkah, itu tuh saya akan menjelaskan dengan pengertian sederhana. Alangkah itu artinya tuh kata efektif yang digunakan sebagai penanda rasa heran, kagum, atau takjub akan sesuatu hal. Selain itu, saya akan memasukkan kata-kata tersebut ke dalam kalimat sederhana agar maknanya tuh lebih jelas dalam konteks penggunaan sehari-hari.
Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan scaffolding kontekstual. Ini pada tahap ini kosakata itu kan sulit akan dijelaskan berbagai konteks cerita. Misalnya itu kata titisan dewa. Saya tidak hanya menerjemahkannya sebagai keturunan dewa, tetapi juga dijelaskan sebagai sosok yang memiliki hubungan khusus dengan dunia para dewa dalam kepercayaan masyarakat pada masa-masa lampau. Kemudian itu ada kata angin lalu, itu dijelaskan melalui konteks bahwa sang kuryang tidak menghiraukan permintaan Dayang Sumbing. Dengan demikian, itu pembelajar itu diharapkan tidak hanya memahami arti secara leksikal, tetapi juga maknanya dalam cerita rakyat tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan scaffolding budaya atau cultural scaffolding. Itu cerita rakyat sang kuryang ini kan mengandung unsur budaya yang mungkin belum dikenal oleh pembelajar asing. Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya kayak bahwa sampan itu merupakan alat tradisional yang banyak digunakan di perairan Indonesia. Dan juga saya akan menjelaskan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap cerita rakyat yang sering melibatkan dewa, makhluk gaib, atau asal-usul suatu tempat. Seperti contohnya itu Gunung Tangkuban Perahu yang diperkenalkan sebagai salah satu objek wisata terkenal di Jawa Barat yang memiliki hubungan dengan cerita rakyat ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai scaffolding, identifikasi kosakata, cerita rakyat. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.